Sebagai makhluk sosial yang bermartabat dan berbudi luhur, ada baiknya kita menanamkan nilai-nilai sosial yang baik dalam diri kita dan menyebarkannya kepada khalayak ramai. Salah satu ciri orang yang bermartabat adalah memiliki sopan santun dalam kesehariannya agar bisa menjalani kehidupan yang rukun dan damai tanpa adanya perselisihan satu sama lain. Saya Dezanya Zahra dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, program studi D3 Administrasi Bisnis kelas 1 ND dengan NIM 0625 60 30 1211. Wow. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu konsep perbedaan etika, etiket, moral, dan apa saja aliran etika. Oke teman Polsi, pertama kita akan masuk ke pembahasan mengenai etika. Mungkin teman Polsri sudah sering mendengar kata etika. Tapi, apakah teman tahu apa etika itu? Yuk kita bahas. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dalam bentuk tunggal yang berarti adat istiadat dan akhlak yang baik. Dalam konteks ilmu pengetahuan, etika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari mengenai sesuatu yang dianggap baik atau buruk, yang dimana ukuran untuk menilai dasar baik atau buruk itu didasari oleh akal pikiran kita sendiri. Secara singkat, jadi etika itu merupakan tindakan perilaku dari kita sebagai seorang manusia dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika ini lebih mengedepankan logika dan penalaran. Etika bisa bersifat universal, yang artinya prinsip etika umumnya berlaku luas di berbagai budaya, zaman, dan tempat. Misalnya, kejujuran, keadilan, tidak merugikan orang lain, dan bertanggung jawab. Tapi, apakah dalam penerapannya etika juga bisa berbeda, tergantung pada konteks atau bidang tertentu. Tujuan dari etika adalah untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah secara moral serta memandu manusia berperilaku baik sehingga tercipta kehidupan yang adil, bermartabat, dan bertanggung jawab. Contoh dari etika yaitu seperti menghargai orang lain, memiliki hubungan yang kondusif dengan dosen dan teman, dan sebagainya. Baik, jadi itu tadi adalah pengertian mengenai etika. Lalu, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu etiket. Bagi sebagian orang, beranggapan bahwa etika dan etiket itu merupakan satu kesatuan yang sama. Tapi, apakah teman Polsri tahu bahwa etika dan etiket itu berbeda loh? Etiket berasal dari bahasa Prancis, yaitu etiquette, yang berarti tata krama atau sopan santun. Kata ini awalnya merujuk pada tiket atau label yang ditempelkan pada dokumen untuk menjelaskan perilaku yang diharapkan di istana loh. Secara umum, etiket adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan baik antara kelompok dengan manusia yang beradab dalam pergaulan. Etiket ini fokusnya lebih ke sopan santun, kesopanan, dan cara bersikap yang bisa diterima secara sosial. Secara singkat, jadi etiket itu merupakan sikap seperti tata krama, sopan santun, dan sebagainya terhadap suatu hal. Tujuan dari etiket adalah untuk memelihara hubungan yang baik dan lancar dalam pergaulan, serta menghindari perilaku yang tidak sopan. Contoh etiket yaitu seperti mengucapkan terima kasih, meminta maaf, tidak menyela ketika orang sedang berbicara, dan sebagainya. Etiket itu penting dalam menjaga kenyamanan dalam interaksi sosial. Etiket ini tidak selalu berkaitan dengan yang benar atau yang salah secara prinsipil, tetapi lebih ke pantas atau tidak pantas dalam situasi tertentu. Misalnya, menggunakan sendok dan garpu mungkin dianggap lebih sopan di suatu budaya, tetapi makan dengan tangan mungkin bisa diterima atau dianggap sopan oleh budaya yang lain. Jadi, etiket ini sangat bergantung pada norma lokal. Nah, kemudian masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai moral. Apa ya kira-kira moral itu? Moral berasal dari bahasa Latin mos atau mores yang berarti adat atau kebiasaan.
arti moral berkaitan dengan kebiasaan baik yang diakui oleh masyarakat. Menurut KBBI, moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Jadi, secara singkat, moral adalah nilai atau aturan tentang baik dan buruk yang menjadi pedoman perilaku manusia. Tujuan dari moral yaitu untuk membimbing seseorang berbuat benar, menjaga ketertiban sosial, membentuk karakter yang baik, serta menumbuhkan kesadaran dan hati nurani. Mungkin banyak yang beranggapan bahwa moral memiliki arah yang sama dengan etika, yaitu mempelajari mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi secara esensi, kedua istilah tersebut berbeda. Moral ini merupakan sebuah kebiasaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat itu sendiri yang menjadi sumber paling mendasar bagi moral. Moral harus diikuti dengan etika, tetapi etika tidak selalu diikuti dengan moral. Moral bersifat praktis, yang artinya moral langsung diterapkan dalam tindakan nyata sehari-hari, bukan hanya dipahami sebagai teori atau konsep. Nah, contoh moral yaitu seperti merasa tidak nyaman dan menolak menerima suapan meskipun tidak ada yang tahu. Nah, teman Polsri, jadi itu tadi perbedaan dari etika, etiket, dan moral. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang aliran besar etika. Kira-kira apa saja ya aliran etika itu? Yuk kita cari tahu. Aliran besar etika. Aliran etika adalah berbagai teori atau pendekatan yang menjelaskan mengapa suatu tindakan dianggap baik atau buruk. Aliran besar etika dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama aliran deontologi, kedua aliran teleologi, ketiga aliran keutamaan. Pertama, aliran etika deontologi. Aliran ini pertama kali dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1734 sampai 1804. Istilah deontologi berasal dari Yunani yaitu deon, berarti kewajiban atau sesuatu yang diwajibkan, dan logos berarti ilmu atau teori. Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat baik atau buruk dari tindakan tersebut. Suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik, sehingga merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Sebaliknya, suatu tindakan dinilai buruk secara moral, sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita lakukan. Contoh etika deontologi yaitu seperti jika seseorang mahasiswa mempunyai tugas, maka dikatakan baik jika mahasiswa tersebut mengerjakan tugas, dan dikatakan buruk jika mahasiswa tersebut tidak mengerjakan tugas. Etika deontologi menekankan bahwa kebijakan atau tindakan harus didasari oleh motivasi dan kemauan baik dari dalam diri, tanpa mengharapkan pamrih ataupun tindakan yang dilakukan. Lalu yang kedua, aliran etika teleologi. Aliran ini dikemukakan oleh Christian Wolff, dan etika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu telos yang berarti akhir, tujuan, maksud, dan logos adalah perkataan. Etika ini menyatakan bahwa baik atau buruk sesuatu perbuatan itu tergantung pada tujuan yang dicapainya. Suatu perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang bermakna, menurut aliran ini tidak pantas disebut baik. Contoh etika teleologi yaitu seperti ketika seorang anak mencuri untuk membeli obat ibunya yang sedang sakit, tindakan ini baik untuk moral dan kemanusiaan. Tetapi dari aspek hukum, tindakan ini melanggar hukum, sehingga aspek teleologi lebih bersifat situasional, karena tujuan dan akibat suatu tindakan bisa bergantung pada situasi khusus tertentu. Etika teleologi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama, utilitarianisme. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat pada masyarakat secara keseluruhan atau banyak orang.
dan bukan hanya pada satu atau dua orang saja. Kriteria ini untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah the greatest happiness of the greatest number, yakni kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Yang kedua, egoisme. Secara moral, setiap orang dibenarkan mengejar kebahagiaan untuk dirinya dan dianggap salah atau buruk apabila membiarkan dirinya sengsara dan dirugikan. Egoisme dalam aliran ini juga merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Lalu yang ketiga, yaitu aliran etika keutamaan. Aliran ini dikemukakan oleh Aristoteles pada tahun 384-322 sebelum Masehi. Etika ini tidak mempersoalkan suatu akibat dari suatu tindakan. Etika ini tidak mendasarkan penilaian moral berdasarkan hukum moral universal. Tetapi, etika ini lebih mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Karakter moral ini dibangun dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. Contoh etika keutamaan yaitu Andi sebagai seorang anak yang sopan dan santun. Hal tersebut dapat dilihat dari sikapnya yang menghormati orang lain serta berbicara dengan tutur kata yang baik kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua. Aristoteles menggariskan sejumlah watak mulia manusia yang bermoral dengan zaman beliau hidup, seperti keadilan, kejujuran, persahabatan, amanah, bijaksana, murah hati, berani, dan sebagainya. Nah, teman Polsri, sudah tahu kan apa bedanya tentang etika, etiket, dan moral, serta aliran besar etika? Jadi, kesimpulan untuk materi kali ini yaitu etika, etiket, dan moral sama-sama mengatur perilaku manusia. Tetapi, etika berfokus pada penalaran tentang baik buruk secara universal. Etiket terkait sopan santun yang sesuai norma sosial, dan moral berasal dari kebiasaan masyarakat yang diterapkan dalam tindakan nyata. Tujuan akhirnya adalah membentuk manusia yang beradab, bertanggung jawab, dan hidup harmonis dalam masyarakat. Baiklah teman Polsri, sekian materi pembahasan dari saya mengenai etika. Mohon maaf jika saya ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa dan terima kasih.